Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran kesayangan kita, yaitu sejarah Indonesia, gitu ya. Apa kabar hari ini? Saya rasa semoga kalian baik-baik saja, meskipun kita harus belajar dari rumah, gitu ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang masih pemerintahan Hindia Belanda ya. Dan untuk hari ini masa setelah Raffles yang pertama, yaitu masa komisaris Belanda, yaitu kita mulai dari Jenderal Van der Capellen. Sebelumnya perhatikan gambar di sini ini ya. Ini Van der Capellen itu seperti ini, Gubernur Jenderal Van der Capellen. Kita lihat kebijakannya secara singkat apa yang dilakukan oleh Van der Capellen di Indonesia, gitu ya. Sebelumnya lihat ini juga. Ini adalah salah satu peninggalan Van der Capellen, yaitu benteng Van der Capellen ya. Kemudian kita lihat kebijakannya apa saja. Ini untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen itu berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian besar adalah para petani. Kalau dulu sewa tanah itu membayar sewanya adalah kepada bupati atau penguasa setempat, gitu ya. Khususnya di daerah Mataram atau Jawa itu membayar pajaknya ke bupati. Nah, setelah Van der Capellen datang, ini ingin menghapuskan sewa tanah terhadap kaum tradisional, penguasa tradisional. Tetapi sewanya itu membayarnya kepada pemerintah. Pemerintah itu dalam artian pemerintah Hindia Belanda. Kemudian hal itu nanti akan memicu yang namanya perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, itu ya. Kemudian Van der Capellen juga berusaha menarik pajak dari rakyat, tapi dia juga berusaha mengurangi monopoli perdagangan rempah-rempah ya, untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat, yang saat itu perlawanan rakyat itu semakin besar, terutama adalah perlawanan Diponegoro yang nanti membuat kas Hindia Belanda itu menjadi defisit. Akhirnya Van der Capellen lengser, dianggap tidak tegas dalam dalam pemerintah jajahan ya. Akhirnya diganti dengan gubernur jenderal yang berikutnya, yaitu Van den Bosch. Kita lihat Van den Bosch. Mungkin kamu sering ya mendengar yang namanya tanam paksa atau kultur stelsel. Ini yang paling terkenal dalam penjajahannya di Indonesia. Ini tokohnya, kalau kamu perhatikan ini adalah tokohnya, Gubernur Jenderal Van den Bosch. Dia yang memiliki ide mencanangkan tanam paksa di Indonesia. Nah, kita perhatikan dulu tanam paksa itu seperti apa. Ini ya, coba diamati gambarnya bersama-sama. Ini ada sekelompok orang yang mengangkut hasil perkebunan, gitu ya. Tidak lagi rempah-rempah ya, tetapi perkebunan. Ada nanti tembakau, tebu, ya. Ada tebu, kopi, teh, tembakau, coklat, vina, karet, bahkan juga ada nila, kelapa sawit dan sebagainya. Perhatikan juga gambarnya ini. Inilah proses tanam paksa saat itu atau kultur stelsel. Jadi diawasi oleh seorang mandor di sini ya, yang memerintah para tenaga untuk bekerja secara paksa itu. Kita lihat latar belakangnya, kenapa kok dicanangkan yang namanya tanam paksa. Bermula dari ini, bahwa kas Belanda itu mengalami defisit ya tadi ya, akibat perang atau perlawanan dari rakyat Indonesia, terutama adalah perang Diponegoro, sehingga menyebabkan kas Hindia Belanda itu habis ya kan. Kemudian ini atas usulan Van den Bosch, dia punya ide bagaimana cara mengatasi kas negara atau kas kerajaan yang kosong, gitu ya. Akhirnya dia punya ide untuk memperlakukan kebijakan tanam paksa. Lah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menanam tanaman ekspor secara besar-besaran yang laku di pasaran Eropa, gitu ya. Itu latar belakangnya. Kemudian ini tadi komoditi yang ditanam, sudah tahu tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian ini tata cara tanam paksa, nanti lebih jelasnya kamu baca di buku paket ya. Ini teorinya, tapi nanti dalam pelaksanaannya itu ternyata beda. 1/5 tanah milik petani ditanami tanaman ekspor, 1/5 lainnya untuk petani sendiri, gitu ya. Tanah yang ditanami tanaman ekspor bebas pajak. Jadi tanah yang ditanami oleh Hindia Belanda itu tidak dikenakan pajak. Jam kerja petani untuk mengurusi tanaman ekspor tidak melebihi kerja petani untuk mengurus tanahnya sendiri. Apabila hasil tanamannya melebihi kuota yang ditargetkan, maka kelebihannya untuk petani. Rusak atau gagal panen tanaman ekspor ditanggung oleh pemerintah. Penduduk yang bukan petani wajib kerja di perkebunan pemerintah selama 1/5 tahun. Penduduk bekerja di bawah pimpinan lurah dan pengawas dari pemerintah kolonial. Ini tata caranya, tetapi ternyata berbeda dengan realitanya atau kenyataannya. Ini gitu ya. Ini prakteknya. Bukan 1/5, melainkan seluruh tanah petani itu harus ditanami dengan tanaman ekspor. Kemudian tanah yang dimiliki petani itu tetap dibebani pajak. Kemudian jam kerjanya bahkan melebihi jam kerja yang semestinya gitu ya. Kelebihan panen ternyata tidak diberikan kepada petani. Gagal panen yang menanggung adalah para petani. Waktu wajib kerja di perkebunan bahkan melebihi 1/5 tahun harus bekerja pada perkebunan petani tersebut secara terus menerus gitu ya. Bagi pejabat lurah atau bupati akan mendapatkan kultur prosenten. Ini yang akhirnya berbahaya. Kultur prosenten ini atau persen ya, persen atau bonus yang diberikan oleh penguasa daerah, misalnya lurah. Ini yang memicu semakin dipaksanya para petani untuk bekerja, karena semakin banyak hasil panen atau hasil perkebunan yang diangkut oleh para petani atau disetor kepada Hindia Belanda, maka bonus atau persen yang diberikan Hindia Belanda kepada para penguasa itu semakin banyak. Kalau dulu kan mengangkutnya itu kan dipikul, kalau perempuan digendong gitu ya. Jadi oleh Hindia Belanda bonusnya itu seberapa gitu kan. Misalnya mengangkut nila atau mengangkut tembakau atau kopi. Jadi kalau yang laki-laki itu kan dipikul. Nanti yang jumlah pikulannya itu tidak seperes, tetapi dipikulnya itu dimunduk-munduk gitu loh ya. Lah pundukane, gundukane atau kelebihannya itu yang diberikan kepada lurah, sehingga semakin banyak petani yang mengumpulkan pikulan, maka bagian atau punjulane gitu ya istilahnya Jawa itu lebih banyak. Lah untuk perempuan kan digendong, gendongannya itu kalau diunduk-unduk gitulah, unduk-undukane itulah yang akan menjadi persennya bagi lurah atau penguasa setempat. Inilah yang memicu yang namanya korupsi di Indonesia. Jadi para penguasa itu istilahnya mengambil keuntungan sendiri, tidak Belanda yang memberikan. Sampai sekarang korupsi itu makanya banyak merajalela di Indonesia ya, karena ternyata semenjak penjajahan Belanda itu sudah dipraktekkan. Paham ya? Berikutnya pembabakan tanam paksa. Ini ya 1830 sampai 1850, eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pada masa ini NHM menjadi perusahaan negara yang paling kaya di Eropa. Maksudnya ini Hindia Belanda, melebihi kekayaannya VOC, tetapi mengalami kemunduran ya kan, karena tekanan politik di negeri Belanda sendiri. Dianggap bahwa tanam paksa itu merugikan negara jajahan, merugikan rakyat Hindia Belanda ya kan, dikerja paksa tanpa dibayar. Akhirnya para petani itu mulai tidak betah dan mulai meninggalkan tanahnya sendiri, mulai merampok perkebunan ya kan, karena banyak menyengsarakan.
Demikian ya pertemuan untuk